Halo, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam channel Fun English Class. Hari ini kita akan membahas mengenai tips dan trik menjawab soal-soal bahasa Inggris dalam ujian apapun, entah itu ujian sekolah, atau UTBK, atau ujian-ujian bahasa Inggris yang lain. Mari kita lihat. Nah, pertama-tama kita akan berbicara tentang reading di sini. Apa yang harus kita ketahui atau kita pahami dulu sebelum kita melakukan ujian bahasa Inggris, terutama reading. Yang pertama yang harus kita pahami adalah memahami jenis-jenis teks, fungsi, dan struktur teksnya. Ada beberapa jenis-jenis teks yang sering sekali muncul dalam ujian. Di antaranya kita lihat di sini. Yang pertama adalah jenis descriptive text. Fungsi sosial adalah untuk mendeskripsikan karakteristik benda, orang, atau tempat tertentu. Yang kedua adalah recount text, yang berfungsi untuk menyampaikan atau melaporkan urutan suatu kejadian, peristiwa atau kegiatan di masa lampau dengan tujuan memberitakan atau menghibur. Yang ketiga adalah narrative text. Tujuannya adalah untuk menghibur dan menceritakan cerita atau kisah. Naratif teks biasanya dalam bentuk dongeng, legenda, atau folklore. Selanjutnya adalah report text. Tujuannya untuk menyampaikan informasi atau mendeskripsikan suatu hal apa adanya sebagai hasil dari penelitian. Kemudian ada news item text. Tujuannya untuk menyampaikan berita atau kejadian penting. Kemudian ada explanation text yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses atau sebab akibat terjadinya fenomena alam. Kemudian ada analytical exposition text yang tujuannya untuk menyampaikan dan meyakinkan suatu peristiwa atau kasus penting dengan memberi argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung. Hampir sama dengan analytical exposition text, yaitu Hartatory exposition text. Tujuannya adalah untuk mengangkat permasalahan, membahas, dan ini bedanya, dalam Hartatory exposition text ada membujuk bagaimana sesuatu dapat diselesaikan. Selanjutnya ada prosedur teks yang bertujuan untuk menyampaikan cara melakukan sesuatu, termasuk instruksi melaksanakan suatu pekerjaan, memainkan permainan, petunjuk arah, dan sebagainya. Kemudian ada discussion text yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan opini terhadap isu yang terjadi. Kemudian ada anecdote text yang bertujuan untuk menceritakan kepada pembaca kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak biasa yang terjadi. Kemudian ada spoof text yang bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita lucu yang memiliki akhir yang tidak terduga. Kemudian ada announcement yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan atau event. Kemudian ada advertisement yang bertujuan untuk menawarkan suatu barang atau jasa atau juga lowongan kerja. Lalu ada invitation yang bertujuan untuk mengundang ke suatu kegiatan atau event. Kemudian ada personal letter yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, menjaga hubungan sosial, dan mendapatkan suatu barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah business letter untuk menyampaikan informasi, menjaga hubungan sosial, dan mendapatkan suatu barang atau jasa. Nah, jenis-jenis teks tersebut itu harus kita pahami agar nanti kita mampu untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam reading. Setelah kita memahami jenis-jenis teks itu, tips yang kedua adalah membaca pertanyaan yang tersedia di bawah reading text. Tips yang ketiga, menjawab pertanyaan yang mudah dahulu. Biasanya mengenai informasi umum, ya, itu bisa terdapat dalam judul atau struktur teksnya. Kemudian informasi rinci yang terdapat di dalam teks. Tips yang keempat adalah
jawablah pertanyaan terkait penyimpulan. Dan yang kelima, jawablah pertanyaan terkait kosakata atau vocabulary. Kita lihat di sini, selanjutnya adalah mengenai main idea. Kita masuk dulu dengan mengingat apa itu paragraf. Paragraf itu sekelompok kalimat tentang suatu topik. Nah, dalam setiap paragraf akan memiliki sebuah ide pokok atau main idea. Bagaimana cara menemukannya? Yang pertama, baca dengan cermat dan temukan topiknya. Yang kedua, pikirkan apa yang ingin disampaikan penulis terkait topik paragraf. Topik sentence menyatakan ide pokok suatu paragraf, biasanya muncul di kalimat pertama, di kalimat terakhir, atau di tengah paragraf. Answering general question. Caranya adalah dengan skimming atau membaca cepat untuk menemukan ide umum suatu teks. Nanti kita berlatih bagaimana caranya. Cara melakukannya, baca beberapa kalimat pertama, baca beberapa kalimat terakhir, cari kata kunci yang sering muncul atau diulang-ulang. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Kita lihat soal berikut ini. Soal ini saya ambil dari UTBK tahun 2019. Kita lihat dulu soalnya ya. Soal pertama, what is the main idea of the passage? Tadi yang kita diminta adalah kita harus membaca dulu tapi tidak usah semuanya. Kita baca cepat saja paragraf pertama. Kita lanjutkan satu kalimat pada masing-masing paragraf. Ya, setelah itu kita bisa memahami bahwa topik dari teks itu bisa kita temukan pada paragraf 1. Kita akan baca, the use of narcotics and illegal drugs does not merely have an impact on mental and behavioral disorder. Even worse, drugs damage the heart and can lead to death. The effects of drugs on the heart vary, ranging from mild, severe, to death. Maka kita lihat lagi di sini pertanyaan nomor 1. What is the main idea of the paragraph? Maka ide pokok dari teks tersebut adalah A, bukan. B, bukan. C, bukan. D, yes, correct. The negative impacts of using narcotics and illegal drugs toward human heart. Oke, jelas ya bagaimana cara kita mencari main idea. Selanjutnya kita lanjutkan pada slide berikutnya. Answering specific question. Untuk menjawab specific question, kita melakukan scanning. Scanning adalah keterampilan membaca tepat. Kalau tadi skimming cepat, scanning adalah tepat untuk menjawab informasi rinci. Cara melakukannya adalah 1. Dengan mengetahui informasi khusus yang dicari. Misalnya nama, tanggal waktu, dan kata kunci. Kemudian abaikan kata atau informasi yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan bacaan. Dan yang ketiga, gerakan mata secara cepat sampai menemukan informasi yang dicari. Oke, kita balik lagi pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, kita lihat. Based on the passage, the effect of using large amounts of morphine is, oke. Kita lihat lagi yang menunjukkan tentang large amount of morphine, itu ada di mana. Kita lihat teksnya lagi, kita baca dengan cepat, skimming, dan kita scan pertanyaan yang ada hubungannya dengan morphine. Nah, ini kita ketemukan pada paragraf 4. Beside LSD, there is a morphine, which is a strong antidote to pain, but excessive use of these substances will lead to addiction.
The higher the dose is consumed, the greater is the effect in reducing the heart's performance. Kita kembali ke yang kedua. Based on the passage, the effect of using large amount of morphine is, kita ingat ada reducing the heart's performance, yang artinya sama dengan weakening of the heart's performance. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita kembali lagi pada slide. Oke. Ya. Kita masuk pada answering inference question. Inference atau simpulan adalah dugaan berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Untuk membuat dugaan yang baik, padukan petunjuk-petunjuk dalam bacaan dengan pengalaman pribadi. Cara menyimpulkan. 1. Mencari petunjuk atau clue selama membaca. Yang kedua, pikirkan pengalaman pribadi terkait clues. Yang ketiga, padukan informasi yang ada di bacaan dengan hal terkait yang sudah diketahui. Kita kembali lagi pada pertanyaan. Oke. Kita masuk pada pertanyaan ketiga. Which conclusion is the most appropriate based on the passage? Oke. Kita baca lagi secara keseluruhan dengan cepat. Ya. Setelah kita membaca cepat keseluruhan teks ini, kita mengetahui bahwa seluruh teks menjelaskan mengenai efek negatif mengkonsumsi narkotika terhadap kesehatan jantung. Sehingga dari pilihan yang tersedia, kesimpulan yang paling tepat adalah apakah A? Bukan. Apakah B? Juga bukan. Apakah C? Tidak juga. D? Bukan. Yang paling tepat adalah A. Not consuming drugs can maintain heart's optimum health. Tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan menjaga kondisi optimal kerja jantung kita. Pertanyaan yang keempat, sama. Ini adalah juga pertanyaan tentang kesimpulan. What is the author's main reason in writing the passage? Kira-kira apa sih alasan dari penulis membuat tulisan berikut? Secara mendetail, sekali lagi teks menjelaskan tentang negative impacts of using narcotics and illegal drugs toward human heart. Sehingga dapat kita duga bahwa tujuan atau alasan penulis menulis teks di atas adalah menyediakan informasi karena terbatasnya informasi tentang bahaya narkoba pada kesehatan jantung. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. The limited information of the danger of illegal drugs toward our hearts. Nah, sekarang kita kembali lagi pada slide. Ya, ini slide yang terakhir. Kita masuk di sini. Ya, vocabulary question. Nah, strateginya adalah dengan menebak makna kata dengan menggunakan konteks atau kata dan kalimat di sekitar suatu kata melalui petunjuk terkait, bisa definisi, perbandingan, pertentangan, dan contoh. Misalnya di sini definisi ya, a tsunami or huge ocean wave. Jadi tsunami ini adalah huge ocean wave, can be very dangerous. Atau perbandingan. Just as we need to conserve fuel, we need to save water. Ya, jadi ada fuel, ada juga water, especially in times of drought. Kemudian ada pertentangan. The temperature here varies a lot. In contrast, the temperature in my hometown usually stays the same. Mempertentangkan antara temperatur di sini dan di rumah. Kemudian contoh.
Most apes such as gorilla and chimpanzees are very social animals. Itu dengan contoh-contoh. Kita lihat soal yang terakhir mengenai vocabulary. Ya. The word antidote, paragraph 4 line 1, biasanya ada tulisannya keterangan ya. In the passage means, kita lihat, kita baca antidote. Biasanya juga sudah di blog. Beside LSD, there is morphine, which is a strong antidote to pain. But excessive use of this substance will lead to addiction. Jadi antidot itu kira-kira maknanya apa berdasarkan konteksnya. Kalau kita melihat, maka artinya adalah penangkal rasa sakit. Nah, kalau kita tahu artinya adalah penangkal, maka yang paling cocok dari pilihan ini, kita coba ya, prevention artinya adalah pencegah, enhancer, penambah, trigger, pemicu, healer, penyembuh, cause, penyebab. Maka jawaban yang paling benar adalah prevention atau pencegah. Oke, baiklah teman-teman semua. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai tips dan trik tentang menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam soal ujian bahasa Inggris, terutama dalam reading. Nantikan nanti dalam pembahasan dalam listening dan juga ekspresi-ekspresi. Terima kasih, semoga sukses. Salam sehat.